Fertilizer, Bronze Champion, NPK Mutiara. NPK Mutiara. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi bersama saya Ermain di acara Jelajah Tani. Kali ini saya ada di lokasi kebun Silangit. Nanti saya akan berbicara atau wawancara ya dengan nanti ada Mas Gilang tentang tanya-tanya bagaimana budidaya tanaman jeruk yang di ketinggian 1.300-an ya. Bagi sahabat Mutiara yang sedang nonton video ini, silakan subscribe YouTube kami dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara memperoleh update video-video edukasi kami lainnya. Oke, Kang Gilang, salam sehat ya. Salam sehat Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik betul. Oke, Kang Gilang, hari ini kita biasa ada konten untuk jelajah tani ya. Ya ini salah satunya kita ada di kebun jeruk di Silangit ya. Oke, nanti saya akan menanyakan beberapa hal lah, supaya sahabat Mutiara yang nanti usaha taninya bertanam jeruk itu mungkin ada informasi yang bisa didapat. Oke Mas Gilang, sudah berapa lama ini kebun jeruk di Silangit ini? Dan ini varietas apa ini yang dikembangkan di sini? Di Silangit sendiri untuk penanaman jeruk pertama itu di tahun 2012. Untuk budidaya tanaman jeruk pertama itu di tahun 2012. 2012 kita mulai penanaman jeruk pertama, dan jenis yang di sini nih jenisnya RGL atau Rejang Lebong. Biasa bilang Rejang Lebong. Ini penanaman tahun 2015. Oke Mas Gilang, apa sih istimewanya atau bedanya dengan jeruk-jeruk siam lainnya RGL? RGL ini punya identitas sendirinya ya. Jadi ya memang akhir-akhir ini pun bisa dibilang salah satu varietas jeruk yang sedang hits lah di Indonesia, karena RGL dia punya besar buah, terus punya aroma juga lebih keluar dibanding jeruk-jeruk yang lain. Yang kedua, dari besaran buahnya, kayak kita di sini bisa grading antara yang 1 kilo dari 1 kilo 3, 1 kilo 4, atau 1 kilo 5 atau 1 kilo 6. Itu dibagi berapa grade nih Mas Gilang? Kita kalau grading panen itu kita ada 4 grade. Yang pertama jumbo. Jumbo itu 1 kilo 3 sekempat, 3 keempat buah. Lebih gede banget ya? Lebih gede. Sekitar satu buahnya sekitar kurang lebih 300 sampai 350 gram lah. Rasa gimana? Rasa ya itu tadi ya, salah satunya memang yang harus konsekuensi dari buah besar adalah kita harus seimbangkan juga rasanya, karena begitu buah besar kan
kadar airnya lebih tinggi kadang-kadang kan. Ya, memang rasa berubah ya. berubah betul. Oke. Kita coba jaga dengan pupuk kalium tinggi supaya rasanya begitu buah besar pun tidak hilang. Oke, sebelum ke pemupukan saya akan sedikit budidaya dasar nih Mas Gilang. Karena saya lihat ini jarak tanamnya berapa nih Mas Gilang untuk idealnya lah. Iya. Sisi langit kita pakai jarak tanam itu 5 meter kali 5 meter, 5 meter antar barisan, 5 meter juga dalam barisan. Untuk 5 meter kali 5 meter ya. Berarti 1 hektar sekitar 400-an ya. Oke. Nah ini luas RGL ini di Silangit Yang RGL kira-kira berapa? kita ada 440 pohon, 1,1 hektar. 1,1 hektar ya. Oke. Nah ini kan udah 6 tahun nih Mas Gilang. Di dataran tinggi ini pertama kali untuk bisa panen berapa tahun nih Mas Gilang? Kita panen kalau belajar berbuah 3 tahun mulai belajar berbuah. 2 tahun adalah buah tapi belum ke performanya. Di 3 tahun mulai berbuah tapi masih dalam jumlah kecil. Produktivitas yang mulai puncak dan tinggi itu di usia 4 tahun sudah optimal produksi. Sampai Kita di 15 tahunan, 15 tahunan. panjang juga ya Cukup umur tapi dia dengan syarat tadi perawatan sama itu salah satu pupukan, perawatan dan pengendalian HPT-nya memang harus lebih rutin. Oke Mas Gilang, mungkin nggak jauh beda ya cara perawatan atau pemangkasan jeruk-jeruk lain. Apakah ada kendala di RGL ini? Sejauh ini sih ya kita coba ngikutin apa yang diminta tanaman ya. Jadi bahasanya kita coba ngobrol sama tanaman lah. Kapan tanaman tepat sekali ya. Tepat waktu, tadi pemupukannya tepat waktu ataupun pangkas, perawatan juga tepat waktu, pengendalian HPT juga tepat waktu. Jadi kalau untuk kendala sendiri paling ya kadang-kadang begitu cuaca kan sekarang udah mulai nggak jelas nih maksudnya kapan musim kemaraunya, kapan musim hujannya. Di situ memang kita kadang-kadang harus lebih protektif lagi terhadap HPT. Oke. Terus sedikit tadi Mas Gilang nyinggung HPT, yang paling jadi momok untuk petani jeruk di Silangit ini apa ya? Di kita sebenarnya di penyakit kalau hama ya lalat buah masih sebetulnya masih pasti ada serangan lah untuk lalat buah, karena secara global pun ya kita ke Brastagi, ke Sidikalang dan ke Balik Desa sekalipun kita masih ada di lalat buah belum ada pengendalian yang bisa langsung bersih gitu untuk lalat buah. Tapi karena dia hamanya aktif ya. Hama aktif. Jadi kalau yang paling ininya paling ya tadi perubahan suhu dan segala macam, penyakit powdery mildew cukup ini juga. Gitu ya, penyakit yang untuk jadi momok untuk tanaman jeruk ini. Oke Mas Gilang, tadi kita nyinggung nutrisi ya. Nah ini saya pengen tahu nutrisi di RGL ini setiap tahunnya berapa kali nih? Kita dalam 1 tahun kita 6 kali aplikasi. Jadi disesuaikan dengan fase. Oke. Itu biasanya fase apa aja nih Mas Gilang? Kita ada 3 fase. Pertama fase vegetatif atau pasca panen. Jadi mengembalikan daun-daun dan tunas-tunas baru setelah panen. Yang kedua fase pembentukan buah. Pembentukan buah. Jadi dari mulai fase pembungaan sampai ke buah pentil. Buah lebih kurang sebesar kelereng lah. Dari situ nanti kita bagi 2 kali. Jadi setelah aplikasi terakhir mau masuk pasca panen, mau masuk periode panen, kita masuk ke pengisian buah. Di pengisian buah itu biasanya saya topping lagi. Biasanya kita topping lagi tadi supaya menjaga besar buah dapat, rasa buah dapat, kita tetap topping lagi untuk kalium tingginya. Sekilas aja atau singkat aja nih mengenai tahapan-tahapan pupuknya, boleh disebutkan jenis-jenis pupuknya singkat aja Mas Gilang. Yang untuk pasca panen tadi yang vegetatif kita pakainya ya tinggi N. Kita pakainya NPK Mutiara 16, boron, sama untuk tinggi P-nya kita topping sedikit pakai SS sama pos. Baru nanti begitu pengisian buah masih pakai SS sama pos.
terus masih di 16 cuman dengan dosis yang berbeda boron. Ya. Nanti begitu masuk ke pengisian buah, kita pakai biasanya Grower 15920 sama karate boron untuk menjaga kalsiumnya. Terus kita pakai juga topping dengan subur kali. Kita pakai subur kali putih. Oke, sekali lagi untuk nutrisi nih. Aplikasi untuk mikroelemen atau hara mikro ini dikocor atau dikocor, terus periodenya apa aja nih? Berapa hari gitu Mas Gilang? Kalau saya ya, kalau kita di sini biasanya untuk yang satu yang nggak pernah kita lepas itu tadi mikro ya. Secara foliar juga maksudnya pupuk daun. Oke. Kita supaya bantu water soluble, supaya bantu juga dari daun, karena kita ngandalkan dari bawah, saya ngerasa kurang jos gitu loh. Makanya kita bantu dengan pupuk daun. Tadi pupuk daun juga kita mengikuti, termasuk salah satunya mikro. Untuk mikro kita biasanya interval, saya pakai Merauke Vitoflex. Itu interval biasanya 7-10 hari sekali, sesuai dengan jadwal semprot, maksudnya aplikasi pestisida. Jadi kita masukin ke situ 7-10 hari sekali. Biasanya untuk penyesuaian awal pembentukan tunas, mikro saya masuk setidaknya 4 kali dulu berturut-turut. Jadi dalam 1 bulan itu misalkan selesai panen 4 kali aplikasi itu saya berturut-turut mikro masuk terus. Nantinya begitu sudah terasa mikronya sudah mulai normal, kawal di sebulan sekali aplikasi. Oke. Nah, untuk itu kan tadi Vitoflex itu combo ya. Apakah ada tambahan atau mikro yang tunggal? Ada. Ya, kita ada pakai 3 mikro tunggal, FEEDDHA, Merauke Mikro FEEDDHA, terus ZN, baru MN-nya. Kita di situ sebagai faktor koreksi, adjustment untuk nutrisi di daun gitu. Ini agak sedikit mungkin saya sensitif ya. Masalah harga gimana untuk buah ini? Iya. Memang sebetulnya gini, untuk masalah harga mungkin ya sedikit tips juga sih untuk para petani lainnya. Kita harus mulai belajar branding produk kita sendiri. Jadi punya nama gitu. Punya nama, karena ya kita tahu sendiri begitu masuk ke harga pasaran global atau pasar besar, ya kita ngikutin siapa yang punya barang paling banyak kan, fluktuasinya pasti terjadi. Makanya untuk produk Silangit kita mencoba branding semua jenis atau komoditas yang kita nanam. Yang paling ininya di jeruk, karena kan dari 80% dari luasan yang ada di Silangit itu kita tanamin jeruk. Jadi untuk branding barang memang kita harus benar-benar, pertama kita harus punya benar-benar kualitas kan, supaya orang beli pun nggak rugi. Dari rasa termasuk yang paling pentingnya dari rasa. Mungkin itu aja Mas Gilang. Terima kasih atas waktunya, sahabat Mutiara. Jadi sedikit saya simpulkan ya, cara tadi atau bincang-bincang dengan Mas Gilang, memang dalam budidaya pertanian khususnya jeruk ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya hasilnya adalah optimal. Ya. Itu ya pemupukan, pengairan, tadi pasca panen, terus pengendalian hama penyakit itu penting ya. Dan yang terpenting adalah tadi Mas bilang bahwa catatan adalah jenis varietasnya atau bahan tanaman yang kita budidayakan. Oke, sekali lagi Mas bilang terima kasih waktunya. Oke, sahabat Mutiara, apabila video ini dirasa bermanfaat, silakan bagikan sebanyak-banyaknya di media sosial Anda. Bagi saudara-saudara atau sahabat Mutiara yang lagi nonton di YouTube, silakan subscribe channel YouTube kami yaitu NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya untuk mendapatkan update-update video edukasi kami lainnya. Oke, ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Merauke Tetap Jaya di Instagram, Merauke Tetap Jaya di Facebook. Bagi sahabat Mutiara yang ingin mendiskusikan atau menanyakan beberapa hal, kita ada ruang diskusi yaitu di Telegram
itu ada 2 grup ya untuk tanaman konvensional. Itu ada namanya grup di Telegram itu komunitas NPK Mutiara. Dan bagi sahabat Mutiara yang senang berhidroponik atau diskusi tentang hidroponik, silakan gabung di hidroponik Mutiara. Sekian dari saya, tunggu episode Jelajah Tani berikutnya. Salam Mutiara.